Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mari kita belajar kembali dengan materi matematika. Yuk kita belajar. Oke, materi hari ini adalah alat ukur panjang baku. Dengan alat ukur panjang baku, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Ini berkaitan dengan alat ukur baku ya teman-teman ya. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Di situ ada gambar pensil. Panjang pensil diukur dengan penggaris. Nah, penggaris ini namanya alat ukur baku. Satuan panjangnya cm. Kemudian panjang bahan diukur dengan meteran pita. Siapa yang suka melihat ada penjahit membawa alat ukur panjang meteran? Nah, itu untuk mengukur kain. Panjang tanah diukur dengan meteran gulungan besar. Satuan panjangnya meter. Meter itu M. Perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris berikut. Langkah-langkahnya, caranya nih untuk mengukur, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akan diukur. Baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Coba perhatikan, di gambar tersebut berapa ukuran panjang pensilnya? Ya, 17 cm. Dilihat dengan detail ya saat kita mengukur. Jangan lupa satuannya cm. Nah, hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Meter M, sentimeter cm. Perhatikan gambar meja berikut. Untuk mengukur panjang meja tersebut akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter atau M dan sentimeter atau cm. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang digunakan adalah cm atau cm. Nah, tulisan cm cm ya teman-teman ya. Coba perhatikan contoh pengukuran panjang meja menggunakan meteran. Yang pertama, caranya ini, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Kemudian, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Nah, teman-teman, kalau di rumah punya meteran, bisa nih mencoba untuk mengukur. Jangan lupa letakkan titik 0 di ujungnya. Hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Satuan panjang meter dan sentimeter memiliki hubungan sebagai berikut nih teman-teman. 1 M atau 1 meter sama dengan 100 cm. Sedangkan 100 cm sama dengan 1 meter. Hubungan tersebut bisa digunakan untuk mengubah satuan. Jangan lupa ya. Untuk mengubah cm ke meter, kita bagi bilangan dengan 100. Contoh, 300 cm sama dengan berapa meter? Nah, caranya 300 cm sama dengan 300 dibagi 100 sama dengan 3 meter. Begitupun contohnya 500 cm diubah menjadi meter. Caranya 500 dibagi 100 sama dengan 5 meter. Begitu teman-teman. Jadi ada hubungan antara meter dan sentimeter. Bisa digunakan untuk mengubah satuan. Jika kita ingin mengubahnya, jangan lupa caranya ya. Nah, selanjutnya untuk mengubah meter ke sentimeter nih, gantian dibalik. Kalau tadi kan sentimeter ke meter, nah sekarang meter ke sentimeter. Kita bisa kalikan bilangan 100. Contoh, 2 meter sama dengan titik-titik berapa sentimeter? Caranya 2 meter sama dengan 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Begitupun dengan 4 meter diubah menjadi sentimeter, caranya 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Gampang ya teman-teman ya. Jangan sampai terbalik. 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, kalau tadi kita belajar ada penggaris, kemudian ada meteran. Sekarang jangka sorong nih teman-teman. Sudah pernah melihat? Jangka sorong itu ada bagian tetap dan bagian geser. Alat ukur panjang jangka sorong ini digunakan untuk mengukur
panjang garis tengah benda-benda yang terbentuk dari bulatan atau lingkaran. Contoh, kelereng, pensil, mur, dan cincin. Intinya yang lingkaran itu kita bisa mengukurnya dengan jangka sorong. Lalu, benda apa saja sih yang bisa diukur dengan jangka sorong? Coba perhatikan gambar berikut. Di sini Ustazah sudah berikan tanda mana yang bisa diukur dengan jangka sorong, mana yang tidak. Ada berapa yang bisa diukur? Ada 4. Ada mur, pensil, kelereng. Banyak ya. Tapi meja bisa nggak Ustazah untuk diukur dengan jangka sorong? Tidak bisa. Kalau meja tadi diukur pakai apa? Meteran. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kita belajar fungsi alat ukur. Nah, Ustazah ingin menekankan kembali nih fungsi alat ukur. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm. Contoh buku tulis, apalagi yang kurang dari 30 cm intinya. Kemudian meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya panjang meja. Yang panjang itu kita bisa memanfaatkan meteran. Tapi yang kecil-kecil seperti buku atau tempat pensil kita bisa menggunakan penggaris. Nah, untuk jangka sorong kita bisa menggunakan jangka sorong ini untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda terbuat dari bulatan atau lingkaran seperti kelereng, apalagi cincin. Siapa yang punya cincin bisa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Sudah pernah melihat belum jangka sorong? Belum ya? Kalau belum, nanti bisa kita praktekkan saat luring insya Allah. Terima kasih teman-teman.